Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Anissa dari program studi pendidikan seni rupa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Muslim Sosial Media 4.0, Argumen Islam Terhadap Fenomena Sosial Media di Era Industri 4.0. Nah, buku ini merupakan sebuah karya dari Muhammad Najwa Syarif Fajar Sakti. Pembahasan pada buku ini sangat berhubungan dengan makalah yang sudah kelompok kami buat, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi dalam strategi dakwah di masa pandemi. Di dalam buku ini membahas mengenai apa itu revolusi industri, kemudian bagaimana masyarakat bermedia sosial, kemudian apa yang dimaksud dengan hoax. Buku ini pula membahas mengenai dakwah digital, dan yang terakhir yaitu bagaimana argumen Islam dalam media sosial. Belakangan ini kita pasti sering sekali mendengar sebutan industri 4.0. Sebetulnya apa sih industri 4.0 ini? Nah, industri 4.0 ini merupakan konsep untuk menggambarkan dunia industri, dunia yang mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zamannya. Untuk mempermudah penyebutan pembaharuan ini, maka diberikan tambahan angka di belakangnya seperti aplikasi-aplikasi yang terdapat pada program perangkat lunak. Pada era industri 4.0 ini, selain pada perkembangan dunia industrinya adalah perpindahan ruang publik dari yang sempit menjadi semakin terbukanya ruang publik dalam berkomunikasi antar manusia. Nah, pada industri 4.0 ini, teknologi informasi yang berupa mobile phone berubah menjadi smartphone, di mana komunikasi tidak hanya berlangsung antara dua arah saja, menjadi komunikasi dari berbagai arah. Dalam bersosial media pada era 4.0 ini memiliki dampak positif tersendiri, yaitu ketika kita bersosial media sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang banyak, karena kita dapat bertemu dalam sebuah forum digital yang tidak mengenal waktu dan tempat. Namun, selain dampak positif, penggunaan sosial media sendiri memiliki dampak negatif, yaitu dalam kehidupan nyata para generasi milenial susah untuk bersosialisasi dengan orang secara langsung. Disebabkan penggunaan sosial media malas berkomunikasi secara nyata karena sudah terbiasa dalam penggunaan media digital secara dunia maya. Evolusi generasi di era industri ini, setiap perkembangannya dan seiring berjalannya waktu, terbentuk satu generasi baru yang tentu memiliki pola pikir dan karakter yang berbeda karena berbagai faktor, sehingga membentuk kepribadian dan paradigma yang berbeda. Dilansir pada tekno.kompas.com, populasi pendidikan Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang, lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017. Setidaknya begitu menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau yang biasa disebut dengan APJII. Mayoritas penduduk internet sebanyak 72,41% masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk hal lainnya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet, yakni 57,70%. Selanjutnya Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73%, Bali 5,63%, dan Maluku 2,49%. Dalam dunia nyata, masyarakatnya dikenal dengan nama citizen, dan pada dunia maya, masyarakatnya dikenal sebagai netizen. Indonesia menempati posisi ke-6 penggunaan internet terbanyak di dunia. Menurut Hidayat menjelaskan bahwa angka tersebut mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet di dunia.
Digital native di Indonesia menempati jumlah populasi terbesar saat ini. Mereka merupakan generasi lahir dan tumbuh di era digital. Tingkat pengetahuan para remaja generasi Z dan generasi milenial sudah memadai untuk mengoperasikan media sosial. Mereka bukan hanya sebagai pengguna media sosial saja, melainkan juga membuat konten media yang dijadikan sebagai bentuk pesan interaksi di dunia maya. Pada saat kelompok kami mempresentasikan makalah yang sudah kami buat mengenai pemanfaatan teknologi dalam strategi dakwah di masa pandemi, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana kita menyikapi berita hoax atau berita yang tidak benar. Berita hoax atau berita bohong merupakan salah satu informasi yang dapat memprovokasi umat karena informasi tersebut biasanya tidaklah benar. Pada masa sebelum internet, penyebaran informasi masih sangatlah jelas karena sumber informasi pemberitaan adalah media yang sudah mempunyai SIUPP dari pemerintah. Pemilik SIUPP terikat dengan peraturan pemerintah dan bisa dituntut apabila melanggar ketentuan pemerintah terhadap aturan media. Berdasarkan aturan yang ada waktu itu, pers yang dapat bekerja secara bebas dan bertanggung jawab sehingga hoax dapat dicegah. Berbeda dengan kondisi saat ini, di mana internet mulai muncul, diikuti dengan munculnya hoax yang memanfaatkan kebebasan menciptakan informasi melalui internet. Setiap pengguna internet dapat menjadi seorang pencipta informasi apa saja. Internet dan fasilitas media sosial menciptakan bias antara pencipta, pendistribusi, dan penerima informasi. Menurut Wikipedia, hoax atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Biasanya, sang pembuat hoax menyadari bahwa berita itu palsu. Sebetulnya bagaimana pandangan Islam mengenai berita hoax atau berita bohong tersebut? Berita bohong atau hoax yang menyebar tentu memiliki varian dan dimensi yang beragam. Di antaranya berita-berita hoax yang menyudutkan dan mendikreditkan Islam dan kaum muslimin. Banyak peristiwa-peristiwa orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya berita hoax tersebut. Nah, salah satunya digunakan sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Pada diri umat muslim sendiri sudah menjadi perbuatan yang dilarang dan merupakan sebuah peringatan bagi setiap umat Islam untuk selalu berhati-hati dengan berita-berita yang bertebaran. Hal ini terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang berisi peringatan tentang hoax atau berita bohong yang Nah, bagaimana sikap Al-Quran terhadap fenomena hoax atau penyebaran berita bohong? Nah, sebetulnya penyebaran hoax ini dapat kita redam apabila kita pandai menyikapinya. Nah, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menyikapi berita hoax. Yang pertama yaitu kembalikan pada fitrah manusia. Karena manusia lahir ke dunia sesuai dengan fitrah atau potensi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 fitrah, yaitu fitrah beragama, fitrah nurani, kemudian fitrah intelektual atau akliyah. Ini merupakan cara pertama yang diajarkan Islam dalam menyikapi berita bohong yang banyak beredar, terutama di media sosial. Nah, menggunakan nurani serta akal sehat dalam mengukur kebenaran suatu berita walaupun berita itu banyak yang bertebaran di media sosial. Kemudian cara kedua yaitu ada pembuktian faktual dan yang ketiga yaitu bertabayun. Nah, kemudian di sini membahas mengenai dakwah digital, yaitu hilangnya sanad keilmuan. Nah, sejak Islam masuk ke Nusantara, para ulama selalu terjalin dengan intellectual chain yang tidak terputus, menunjukkan adanya jalinan intelektual yang mapan antar ulama dari satu generasi ke generasi dengan dinamika perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan pesantren. Nah, sebetulnya ulama-ulama pada zaman dahulu sangat berhati-hati sekali dalam mendalami ilmu pengetahuan, terutama
keagamaan. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menjaga ilmu yang diperoleh benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan merupakan suatu bentuk akhlak terhadap ilmu tersebut. Ibnu Mubarak berkata, sanad merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata apa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab Shahihnya. Nah, artinya apabila ada seseorang mendalami ilmu tanpa sebuah sanad yang jelas dalam penyampaian ilmu tersebut berdasarkan tafsiran hawa nafsunya demi mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pada saat ini, penggunaan internet yang kian banyak digunakan, banyak orang yang mencari berbagai informasi tentang Islam melalui contohnya Google, tanpa merasa perlu belajar lagi kepada guru dan menimba ilmu bertahun-tahun dengan jelas keilmuannya. Bukan salah dari Google yang memfasilitasi untuk mengakses informasi, namun hal inilah yang terjadi pada era teknologi digital saat ini. Banyak sekali para pemuka agama yang bermunculan dan menyerukan secara terang-terangan dakwahnya tanpa memperhatikan apa yang disampaikan dan dari siapa yang ia mendapatkan ilmu tersebut untuk membuktikan keautentikan ilmu tersebut. Karena semakin maraknya penggunaan media sosial, banyak ulama-ulama yang memanfaatkan penggunaan YouTube, Instagram untuk melakukan dakwah. Nah, namun kita sebagai pengguna informasi harus jeli dan menelisik informasi yang akurat atau tidak. Di media sosial kita tidak tahu sanad keilmuan yang akurat, semuanya tersebar secara meluas tanpa ada batasan, sehingga demi memperoleh pengakuan masyarakat dengan cepat, para pemuka agama saat ini menempuh jalan pintas dengan belajar lewat media sosial. Dakwah sendiri merupakan aktivitas yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Dengan dakwah, Islam dapat diketahui, dihayati, dan diamati oleh manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Dakwah sendiri memiliki fungsi untuk meluruskan akhlak, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Menurut Sayyid Qutb, ada 3 tugas dan fungsi dakwah. Pertama yaitu menyampaikan kebenaran Islam, al-tabligh wa al-bayan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pemberdayaan nilai-nilai Islam, al-amr bin al-ma'ruf, dan kontrol sosial, al-nahi al-munkar. Ketiga, menumpas kejahatan melalui perang suci, al-jihad fi sabilillah. Sebetulnya penggunaan media sosial ini memiliki dampak dan pengaruh terhadap kualitas ulama di Nusantara. Dapat meningkatkan kualitas pengetahuan karena memberikan kemudahan para ulama untuk menerima informasi dari berbagai sumber dan meningkatkan akses ulama untuk menyampaikan dakwahnya kepada khalayak umum. Namun, ada kemungkinan bahwa media sosial dapat menjerumuskan seseorang ulama maupun masyarakat dalam menerima informasi karena masih sangat rentan terjadi informasi yang diterima yaitu berita bohong atau hoax dan sumber informasi yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam penggunaan media sosial. Saat kita menerima informasi atau dakwah dari ulama, kita harus menelisik terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar ataukah berita bohong. Pada saat ini sangat sulit sekali membedakan mana ulama yang mempunyai wawasan sesuai dengan ajaran Islam dan mana ulama yang terpengaruh paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana argumen Islam dalam penggunaan media sosial? Sebetulnya, penggunaan media sosial ini memiliki dampak yang positif dalam komunikasi dan informasi mengenai dakwah. Namun, hal tersebut dapat menjadi negatif apabila informasi yang kita dapat dipelintir atau salah dalam memahami Islam melalui sumbernya. Penggunaan media sosial sebagai media dakwah sebetulnya sangatlah baik.
Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk membantu kegiatan sehari-harinya. Penggunaan media sosial tersebut dapat kita manfaatkan dalam berdakwah Islam. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dan memfilter apakah informasi yang disampaikan sesuai atau menyalahi aturan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari mereview buku ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.